Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Dewi Mulyati, SPD MSI MSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek dengan judul menentukan nilai gaya pada struktur rangka batang segitiga sederhana. Dengan anggota kelompok 9 yang pertama ada saya sendiri, Anisya Dirgayanjani dengan NIM 13026200015, kemudian Hoyrunisa Suhendar dengan NIM 13026200021, kemudian Siti Nurhomsa dengan NIM 13026200018, dan Fadia Zahra dengan NIM 13026200037. Baik, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Hoyrunisa Suhendar. Kepada Hoyrunisa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Nisha Dirgayu. Saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear ini merupakan kumpulan persamaan-persamaan linear yang dikorelasikan untuk membuat suatu sistem. Nah, sebuah persamaan dapat dikatakan linear jika hubungan dapat digambarkan dalam garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Nah, sistem persamaan linear ini tidak hanya mencakup 2 variabel, tapi bisa 3, 4, dan lebih banyak lagi. Nah, di sini kita mengambil contoh sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel ini merupakan sebuah sistem persamaan yang berisikan 3 variabel bagi tiap-tiap persamaannya. Nah, persamaan dari SPLTP ini dapat ditulis sebagai berikut dan dapat diubah menjadi sebuah matriks seperti yang tertera di layar. Nah, untuk sistem persamaan linear ini dapat digunakan dalam bidang fisika. Nah, seperti menentukan kuat arus dalam suatu rangkaian, terus juga menentukan nilai tegangan tali dalam suatu kesetimbangan, dan lain sebagainya. Bisa di next. Nah, kelompok kami akan mengambil contoh kasus, yaitu rangkaian batang sederhana. Nah, dengan kelompok kami akan menentukan gaya-gaya yang bekerja pada batang sederhana dari sebuah segitiga. Dengan mengasumsikan jika gayanya itu minus, maka akan ditekan, dan jika gayanya positif, maka itu ditarik. Nah, seperti bisa dilihat pada layar, ini ada segitiga biasa, dan ini dengan ada joinnya itu A, B, dan C. Nah, pertama kita menganalisis stabilan batangnya dulu dengan rumus M lebih dari sama dengan 2 kali J min 3. Dengan M itu jumlah batang dan J itu jumlah joinnya. Nah, jumlah joinnya itu yang ada di A, B, dan C. Nah, seperti yang kita tahu jumlah batangnya itu ada 3 dan jumlah joinnya itu ada 3. Maka kita bisa tulis 3 lebih dari sama dengan 2 kali 3 min 3. Maka 3 lebih dari sama dengan 3, yang mana stabil. Jadi kita dapat simpulkan bahwa segitiga yang akan kita hitung itu memiliki kestabilan batang. Selanjutnya, seperti yang kita tahu, rumus dari untuk mencari gaya batang itu sigma H sama dengan 0 dan sigma V sama dengan 0. Nah, di sini kita menentukan reaksi tumpuannya. Pertama, kita mencari sigma H sama dengan 0, nah itu untuk mencari RAH. Nah, di mana RAH plus 20 sama dengan 0, maka RAH-nya itu min 20 T. Selanjutnya, sigma MC sama dengan 0. Nah, itu untuk mencari nilai RAV. Seperti yang kita lihat, maka nilai RAV-nya itu jadi 12,5 T. Selanjutnya, sigma MA sama dengan 0, itu untuk mencari nilai RGV. Nah, nilai RGV seperti kita lihat pada layar, maka didapatkan nilai 27,5 T. Saya di next. Nah, dari reaksi dari persamaan tadi, itu kita bisa menentukan 3 persamaan di sini. Pertama, kita menghitung gaya dari AB. Nah, itu FAB kita asumsikan dengan X1, gaya BC sama dengan X2, dan gaya AC sama dengan X3. Nah, persamaan 1 itu kita mengambil dari titik A. Ini seperti kita bisa lihat di kanan ada gambarnya. Nah,
Itu untuk yang miring, di titik A yang miring, itu 12,5 plus FAB sin theta sama dengan 0. Nah, karena kita asumsikan gayanya, maka kita bisa tulis persamaannya jadi 0,6 X1 sama dengan min 12,5. Nah, untuk persamaan 2, itu kita mengambil dari titik B, yang dimana min FAB cos theta sama tadi tambah FBC cos theta tambah 20 sama dengan 0. Maka kita dapat menuliskan dengan mengasumsikan dalam bentuk X, yaitu min 0,8 X1 tambah 0,8 X2 sama dengan min 20. Nah, untuk persamaan 3, kita menggunakan titik A kembali yang datar, yaitu RAH tambah FAC tambah FAB cos theta sama dengan 0. Maka kita dapat diasumsikan ke dalam X, yaitu 0,8 X1 tambah X3 sama dengan 20. Nah, untuk titik C-nya itu kita gunakan untuk mengkonfirmasi apakah nilai yang kita dapat FAB, FBC, dan FAC ini benar. Bisa di next. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam programnya. Pertama ada problem statement, yang dimana membuat program menghitung gaya pada rangka batang segitiga sederhana menggunakan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss, Jordan, matriks balik, dan dekomposisi LU pada matriks. Nah, mathematical equation-nya ini tadi kita sudah bahas, misalkan X1, X2, X3, dan kita dapat bentuk ke dalam sistem persamaan linear, yaitu 0,6 X1 sama dengan min 12,5, min 0,8 X1 tambah 0,8 X2 sama dengan min 20, 0,8 X1 tambah X3 sama dengan 20. Lalu kita mengubahnya menjadi sebuah matriks. Bisa di next. Nah, ini ada metode persamaan linear yang akan kita bahas untuk menghitung nilai gaya-gaya tersebut. Yang pertama itu ada eliminasi Gauss naif, Gauss Jordan, matriks balik, dan juga dekomposisi LU. Jadi next. Nah, yang pertama kita menggunakan eliminasi Gauss. Saya di next. Nah, eliminasi Gauss ini merupakan suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai dalam matriks sehingga menjadi bentuk yang sederhana. Nah, ini eliminasi Gauss ini merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan persamaan linear. Nah, caranya itu dengan mengubah persamaan linear tersebut ke dalam matriks augmentasi dan mengoperasikannya. Nah, ini ada langkah melakukan eliminasi Gauss untuk matriks 3x3. Nah, yang pertama itu mengubah matriks menjadi matriks augmented. Nah, ini kita bisa lihat perbedaannya. Ini matriks biasa diubah menjadi matriks augmented. Nah, setelah diubah menjadi matriks augmented, kita itu mengeliminasikan supaya akan mendapat nilai 0 pada segitiga bawah dengan menggunakan operasi baris elementer, sehingga didapatkan seperti di layar. Lalu setelah kita mendapatkan segitiga bawahnya ini, kita substitusi balik untuk mendapatkan variabel yang ingin kita cari. Bisa di next. Nah, di sini ada algoritma untuk program yang tadi untuk menghitung gaya. Ini bisa dilihat. Selanjutnya ada flow chart-nya. Bisa dilihat. Bisa di next. Ini ada shortcut-nya, nanti akan dijelaskan di akhir. Bisa di next saja. Nah, ini ada seruningnya, yang dimana X1 nilainya min 20,83, X2 min 45,83, dan X3 36,667. Bisa di next. Nah, ini ada analisis dari perhitungan Gauss-nya. Nah, metode eliminasi Gauss merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan masalah persamaan linear dengan menggunakan matriks. Nah, metode Gauss ini bekerja dengan cara menyederhanakan matriks agar lebih sederhana untuk mempermudah perhitungan. Nah, setelah menyederhanakan matriks, lalu dilakukan substitusi balik untuk mendapatkan nilai variabelnya. Pada program kali ini membuat program eliminasi Gauss untuk menyelesaikan persamaan linear yang diambil dari perhitungan untuk menghitung gaya pada rangka batang sederhana. Nah, rangka batang berbentuk segitiga dengan batang sehingga kita harus mencari nilai gaya pada masing-masing batang dengan terdapat 3 batang, yaitu A, B, dan C. Sehingga kita harus mencari gaya AB, gaya BC, dan gaya AC. Nah, dengan memisalkannya dengan X1, X2, dan X3.
Nah, berdasarkan program yang sudah dibuat dengan menggunakan metode eliminasi Gauss, kita mendapatkan hasil dari X1, X2, dan X3 tersebut. Di mana X1 itu min 20,83, X2-nya itu min 45,83, dan X3-nya 36,6. Nah, hasil perhitungan tersebut itu sudah sesuai dengan perhitungan manual yang telah dilakukan. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode eliminasi Gauss ini berhasil dalam menyelesaikan persamaan linear yang telah diberikan. Next. Nah, selanjutnya akan saya berikan kepada Fadia. Baik, terima kasih Amirunisa. Untuk selanjutnya yaitu ada Gauss-Jordan. Nah, eliminasi Gauss-Jordan ini adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi. Nah, caranya ini dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss yang sebelumnya saya sudah bahas, sehingga menghasilkan matriks yang echelon. Nah, prosedur umum untuk metode eliminasi Gauss-Jordan ini adalah yang pertama, kita mengubah sistem persamaan linear yang ingin dihitung menjadi matriks augmentasi. Yang kedua, lakukan operasi baris elementer pada matriks augmentasi A terhadap B untuk mengubah matriks A menjadi dalam bentuk baris echelon yang terreduksi. Bisa di next. Nah, baik, ini Jordan. Bisa dilihat dari 1 sampai 10 dalam penyelesaiannya. Kemudian di sini ada flowchart-nya. Bisa di next. Nah, lalu ada search code-nya. Di sini dari search kode. Kemudian setelah di running menjadi seperti ini. Nah, baik. Dari algoritma dan konsep yang tadi dapat kita analisis dari metode Gauss-Jordan ini merupakan perluasan dari eliminasi Gauss-Naif di mana tidak hanya membuat segitiga atas yang seperti tadi, melainkan segitiga bawah juga di mana hingga matriks garis echelon yang terreduksi. Nah, berdasarkan hasil perhitungan programnya itu didapatkan dari hasil X1-nya yaitu min 20,83, kemudian X2-nya yaitu min 45,83 dan X3-nya 36,66. Yang dimana hasil tersebut itu sudah sesuai dengan perhitungan manual yang telah dilakukan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa metode eliminasi Gauss-Jordan ini dapat menyelesaikan persamaan linear tersebut. Bisa di next. Baik, untuk materi matriks balikan selanjutnya akan dijelaskan oleh Anisha. Terima kasih. Baik, terima kasih Fadia. Untuk yang ketiga ini ada matriks balikan atau matriks inverse. Suatu matriks dapat dibalik jika dan hanya jika matriks tersebut adalah matriks persegi. Matriks yang berukuran n dikali n dan matriks tersebut non-singular atau determinan sama dengan 0. Tidak semua matriks memiliki inverse. Inverse matriks dapat definisi A adalah suatu matriks kuadrat, dan jika kita dapat mencari matriks B sehingga AB sama dengan BA sama dengan I, maka A dikatakan dapat dibalik atau invertible, dan B dinamakan inverse dari A. Kemudian ini ada persamaan umum dari matriks inverse, yaitu A11, A12, A21, A22 menjadi matriks A inverse-nya sama dengan 1 per A11 dikali A22 dikurang A22 dikali A21. Kemudian sifat-sifat matriks inverse-nya itu ada A inverse-nya, A inverse pangkat inverse sama dengan A, dan KA inverse sama dengan K inverse dikali A inverse. Kemudian A transpose inverse sama dengan A inverse dikali A inverse pangkat transpose, dan determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A inverse. Kemudian AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Kemudian
Jika A memiliki kolom-kolom yang saling ortonormal, maka AX pangkat plus sama dengan AX plus A inverse dengan plus menyatakan inverse Morpon-Ross dan X adalah vektor. Kemudian ini adalah algoritma dan flowchart dari program yang ada. Kemudian untuk source code-nya dan hasil run-nya menghasilkan dengan X1 hasilnya min 28 di 833. Kemudian X2-nya 33 dan X3-nya 36,66. Hasil analisisnya, hasil solusi dari persamaan yang menggunakan metode eliminasi matriks balik atau inverse adalah X1 min 20 833, X2-nya min 45,833, X3-nya 36,66. Jika matriks A berukuran M kali N dengan rank N atau nilai M kurang dari sama dengan N, maka A memiliki inverse kiri. Inverse kiri ini adalah sebuah matriks B berukuran N kali M yang memenuhi hubungan BA sama dengan IN, sedangkan jika rank matriks A adalah M, nilai M kurang dari sama dengan N, maka A memiliki inverse kanan yakni sebuah matriks B berukuran N kali M yang memenuhi hubungan AB sama dengan IM. Dapat disimpulkan bahwa hasilnya sesuai dengan perhitungan yang sudah dilakukan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadia Zahra. Kepada Fadia, dipersilakan. Baik, terima kasih. Hanisha, yang selanjutnya ini ada eliminasi dekomposisi LU. Nah, dekomposisi LU ini merupakan salah satu metode numerik untuk menyelesaikan persamaan matriks, di mana jika terdapat sebuah matriks A adalah matriks non-singular, maka dapat didekomposisi menjadi matriks segitiga bawah, L lower, dan matriks segitiga atas, U upper. Nah, di mana di sini matriks A sama dengan L dikali U. Nah, bisa kemudian metode dekomposisi LU ini eliminasinya bisa hanya dilakukan pada matriks A, sehingga metode ini cocok untuk kondisi di mana matriks A ini tetap, akan tetapi B-nya bervariasi. Bisa di next. Nah, ini dia algoritma dari dekomposisi LU. Bisa di next. Kemudian di sini ada flowchart-nya dari algoritma tersebut, lalu ada search code-nya. Nah, baik, hasil dari analisis dekomposisi LU ini di mana solusi dari persamaan yang dicari dengan menggunakan metode LU decomposition adalah X1-nya didapat min 20,833, kemudian X2-nya didapat min 45,833, X3-nya didapat 36,667, di mana metode dekomposisi ini eliminasinya bisa hanya dilakukan pada matriks A tadi, sehingga metode ini cocok digunakan di mana matriks A-nya tetap, akan tetapi matriks B-nya nilainya bervariasi. Nah, di mana solusi penyelesaian sistem persamaan linear baik menggunakan operasi forward substitution maupun backward substitution itu akan mendapatkan hasil yang sama. Jadi, mungkin bisa di next. Untuk kesimpulan saya kembalikan ke beberapa analisis. Terima kasih. Baik, terima kasih para presenter. Kemudian sebelum kesimpulan akan ditampilkan hasil running source code oleh Harinsa Sweeter.
Baik, Anisha Dewiayu. Nah, ini saya akan berikut ini adalah source code atau program dari yang kami buat. Yang pertama ini ada Gauss naive, metode Gauss biasa. Ini ada algoritmanya dari start sampai end. Ini juga ada flowchart-nya, bisa dilihat nanti. Dan ini ada programnya. Kalau di running bakal jadi seperti ini. Matriks A, matriks B, terus ada matriks augmented-nya, terus eliminasi Gauss ke-1, matriksnya berubah, terus juga Gauss kedua, matriks juga berubah hingga dapatkan perhitungan. Nah, selanjutnya itu ada Gauss-Jordan. Nah, Gauss-Jordan ini ada algoritmanya, flowchart-nya juga terlampir. Nah, ini Gauss-Jordan menggunakan NumPy sama, terus juga kita menginisiasi matriks A dan B-nya, terus juga matriks augmented-nya. Lalu ini kita program utamanya itu untuk membuat baris epsilon reduksinya. Terus kita print hasil matriks Gauss-Jordan-nya, lalu ini untuk menghitung nilai X1, X2, X3-nya, dan ini untuk mencetak nilai X1, X2. Nah, kalau di running bakal jadi kayak gini. Matriks A, matriks B, matriks argumentasinya, matriks Gauss-Jordan-nya, sama hasilnya. Selanjutnya ada matriks balik atau inverse. Nah, ini ada algoritmanya. Terus ini flowchart juga terlampir. Nah, sama menggunakan modul NumPy juga, terus juga menginisiasi, di sini ada matriks AB-nya, kita biasa mencetak matriks AB-nya, matriks inverse-nya, dengan NP linear, inverse A, terus juga kita menghitung nilai X1, X2, X3-nya, linear juga, terus kita mencetak nilai X1, X2, X3-nya. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini. Yang terakhir ada dekomposisi LU. Nah, ini ada algoritmanya. Terus ini flowchart-nya. Terus sama seperti yang lainnya, ini juga menggunakan NumPy. Sama ini cetak matriks A, B-nya. Sehingga dapatkan hasil, kalau di running jadi seperti ini. Ada matriks A, matriks B, matriks L-nya, terus U-nya, matriks atas, matriks bawah, dan kalau dihitung jadi seperti ini. Dan ini semua itu memiliki nilai yang sama. Nah, artinya dari keempat program ini bisa dikatakan berhasil. Nah, mungkin segitu saja. Saya kembalikan ke Anisha Dewiayu. Baik, kemudian ini kesimpulan. Pada proyek tentang menghitung gaya angka batang segitiga sederhana dengan perhitungan yang ada. Didapatkan sebuah sistem persamaan tiga variabel dengan misalkan X1-nya sama dengan FAB, X2-nya sama dengan FBC, dan X3-nya sama dengan FAC. Lalu menghitung persamaan tersebut dengan menggunakan 4 metode penyelesaian aljabar, yaitu eliminasi Gauss-Jordan, matriks balik, dan dekomposisi LU. Berdasarkan perhitungan program yang telah dibuat, dapat disimpulkan keempat metode tersebut dapat dikatakan berhasil dalam menghitung sebuah sistem persamaan linear. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.